Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menggunakan waktu dalam bulan Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif, seperti belajar memperbaiki bacaan Al-Quran. Saya, Imsak Ramadan, selaku Regional CEO Bank Syariah Indonesia Regional 1 Aceh, mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk belajar memperbaiki bacaan Al-Quran dalam program Serambi Tahsin. Semoga Ramadan tahun ini menjadikan kita lebih bersahabat dengan kalam ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kembali lagi bersama Serambi Tahsin, program kerjasama antara Tim Tahsin Ikatan Alumni Timur Tengah Aceh bersama Serambi Indonesia. Baiklah, insya Allah hari ini kita akan mengupas hukum-hukum tajwid yang ada pada surah Al-Insyiqaq dari ayat 14 hingga ayat 20. Sebelumnya, izinkan saya membaca keseluruhan ayat sebelum kita masuk membahas hukum-hukum tajwidnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu dhanna an lan yahur. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Fala uqsimu bisyafaq. Wal laili wa ma wasaq. Wal qamari idza tasaq. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Fama lahum la yu'minun. Oke, di ayat innahu, nun yang bertasdid. Nah, di sini ada gunnah musyaddadah dibaca 2 harakat. Innahu, kemudian ada ha dhamir yang berada di antara 2 huruf yang berharakat, maka kita baca 2 harakat saja karena dia mad silah qasirah. Innahu dhanna, ketemu dengan huruf nun yang bertasdid. Di sini juga gunnah musyaddadah dibaca 2 harakat. Innahu dhanna allai. Nun sukun ketemu dengan huruf lam, maka di sini hukum tajwidnya adalah idgham bila gunnah ya. Kita masukkan nunnya kepada huruf lam tanpa disertai gunnah. Al-layyahur. Oke, kemudian kita bertemu dengan nun sukun berjumpa dengan huruf ya, maka di sini hukumnya adalah idgham bil gunnah. Nunnya kita masukkan ke huruf ya disertai gunnah. Jadi lai, harus ada suara sengau ya. Jangan hanya diidghamkan saja. Lai. Nah, ini berarti kurang tepat. Berarti kita tidak tidak memberikan gunnah pada kasus idgham bil gunnah di sini. Oke, al-layyahur. Oke, di sini mad arid lisukun. Roknya kita sukunkan karena kita wakaf, maka mad arid lisukun ini dibaca 2 atau 4 atau 6 harokat. Nah, roknya juga kita baca tafkhim ya, tebal. Karena kenapa? Karena sebelumnya ada huruf yang sukun dan sebelumnya lagi ada huruf yang berharokat dhammah, sehingga roknya dibaca tebal. Kemudian bala inna. Oke, di sini ada huruf mad, setelahnya ada hamzah tapi tidak dalam satu kata, maka di sini hukumnya adalah mad jaiz munfasil ya, dibaca 4 sampai 5 harokat. Bala inna, nun yang bertasdid gunnah musyaddadah dibaca 2 harokat. Bala inna rabbahu, ro-nya dibaca tebal karena fathah. Rabbahu kana, ha dhamir mad silah qasirah dibaca 2 harokat. Inna rabbahu kana, kana kaf fathah setelahnya alif,
Nah, di sini mad asli dibaca 2 harokat. Kana bihi basira. Nah, kita ketemu lagi dengan mad silah qasirah, ya, ada hak dhamir diapit oleh 2 huruf yang berharokat, maka dibaca dua harokat. Kana bihi basira. Si ya sukun sebelumnya kasrah, maka di sini mad asli. Si-nya jangan lupa jangan sampai kita monyongkan bibir, basi. Nah, bibirnya tidak monyong ya, karena sodnya kasrah bukan dhammah. Jadi basi bukan basi. Oke, kemudian basi ro. Di sini ada mad aiwat ya. Mad aiwat kita wakaf pada tanwin atau di sini fathatain ya. Sehingga ro-nya kita hapus satu fathahnya, dibaca ro, dan ro-nya juga tebal. Panjangnya itu 2 harokat. Kemudian fala uqsimu. Fala, di situ ada mad, setelahnya hamzah tapi tidak dalam satu kata. Maka di sini hukumnya adalah mad jaiz munfasil, dibaca 4 sampai 5 harokat. Fala uqa. Nah, kemudian ada huruf qaf. Huruf qaf dia punya sifat qalqalah, memantulnya suara ya. Di sini qalqalahnya sughra. Fala uqa. Nah, lagi-lagi ketika membacakan huruf qalqalah, jangan sampai seakan-akan menambah hamzah sukun di akhirnya. Uqa. Nah, tapi pantulkan dengan sempurna. Uqa. Jangan uqa. Kemudian fala uqsimu bisyafaq. Oke. Bish di sini ada alif lam ya, alif lam syamsiyah. Karena alif lamnya di sini tidak kita anggap keberadaannya, dan huruf ba langsung kita masukkan ke huruf shin. Bisyafaq. Nah, di sini ada qalqalah kubra ya, karena huruf qalqalahnya terletak di akhir. Kemudian walaili. Ya sukun sebelumnya fathah, maka di sini ada yang namanya mad lin ya. Dibaca lembut. Walaili. Wama. Nah, sini ada huruf mim yang fathah, setelahnya alif. Lagi-lagi ketika kita berjumpa dengan huruf mad, alif waw ya, itu jangan sampai dikeluarkan dari hidung, karena makhrajnya, makhraj daripada huruf maddiyah ini adalah di al-jauf ya, dari rongga mulut, bukan dari khayshum. Jadi jangan dibaca ma, tapi ma ya, jangan ada dengungan. Walaili wa ma wasaq. Oke, qaf di sini qalqalahnya kubra ya. Kemudian wal qamari. Rinya tipis tarqiq karena dia kasrah. Wal qamari idza tasaq. Nah, di sini qafnya qalqalah kubra ya, karena dia di akhir. Kemudian la taur. Ro-nya kita baca tebal karena sebelumnya ada huruf yang fathah. La taur kabun. Nun yang bertasydid, di sini ada gunnah musyaddadah, jadi kita baca 2 harokat. La taur kabun. Bu karena dia dhammah, jadi kedua bibir kita harus monyong. La taur kabun. Kemudian ketika masuk ke gunnah yang ada pada huruf nun, bibirnya jangan dimonyongkan lagi. Jadi membacanya adalah seperti la taur kabun, bun bukan bun ya. La taur kabun. To tebal karena dia punya sifat isti'la ya, dan itbaq. Jadi pangkal lidah naik, tengah lidah juga naik. Nah, gara-gara proses naiknya pangkal lidah dan tengah lidah ini ke langit-langit, sehingga menyempitnya ruangan untuk kita mengalirkan huruf to. Nah, jadi gara-gara proses isti'la dan itbaq ini, maka hasil daripada huruf to yang akan kita baca itu akan terdengar tafkhim ya. Lagi-lagi jangan dimonyongkan pada huruf-huruf yang tebal. Jangan dibaca to tapi dibaca to. La tarkabunna tabaqan. An. Oke, tanwin ketemu ain maka hukumnya adalah izhar halqi, dibaca jelas. Tabaqan au tabaq. Nun ketemu dengan huruf ta, maka di sini hukumnya adalah ikhfa dan tebal ya. Dibaca dengungnya dengan tebal ya. Au tabaq.
Oke, kemudian qaf yang terakhir itu adalah qalqalah kubro ya, karena letak huruf qalqalahnya di akhir. Kemudian ayat yang terakhir fama lahum, fama mimnya fathah, setelahnya ada alif, maka dibaca 2 harokat. Kemudian lahum, hu-nya dhammah dibaca monyong, mimnya sukun, maka jangan bibir kita terikut monyong daripada huruf ha. Jadi jangan dibaca lahum, tapi lahum. Fama lahum, la ada huruf lam yang fathah, kemudian setelahnya alif, maka di sini mat tabi'i dibaca 2 harokat. Minun. Oke, nu-nya dhammah ya, jadi bibir kita harus monyong, minun. Kemudian di akhir kita ketemu dengan huruf nun yang kita sukunkan. Nah, maka di sini ada yang namanya mad arid disukun ya. Kita sukun karena kita wakaf di situ. Panjangnya boleh 2 atau 4 atau 6 harokat. Dan jangan berhenti dengan memonyongkan bibir karena nun yang pertama itu dhammah. Jangan yu'minun. Akan tetapi yu'minun. Nah, begitu. Dan lagi-lagi nun ini dia memiliki sifat yang namanya tawassut. Ada sedikit aliran suara. Jadi jangan kita syiddahkan, jangan kita tahan suara ketika mengucapkan huruf nun. Yu'minun. Ini kurang tepat karena kita menahan aliran suara di nun sukunnya. Kan tetapi membacanya adalah yu'minun. Begitu. Ada gunnahnya sedikit ya. Ada aliran suaranya sedikit daripada huruf nun. Baiklah, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Insyaallah berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.